Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Amalia Susanti, NPM 190102 0013, Nur Laini Riki Dasari, NPM 190102 0019, dan Vina Oktaviana Kumarawati, NPM 190102 0027, yang akan mempresentasikan mengenai anggaran dan penganggaran di sektor publik. Di sini saya, Nur Laini Riki Dasari, akan menjelaskan mengenai anggaran di sektor publik yang meliputi konsep anggaran sektor publik, pengertian anggaran sektor publik, kemudian pentingnya anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, jenis anggaran sektor publik, prinsip dan proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Namun, sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Kemudian, terdapat aspek-aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik, yang meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawasan khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Kemudian, yang berikutnya yaitu pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan, yang pertama, beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, termasuk pengeluaran atau belanja, dan menyatakan bahwa berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Yang berikutnya yaitu pentingnya anggaran sektor publik. Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Nah, di sini ada beberapa kriteria anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu merefleksikan perubahan prioritas, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Dan yang kedua yaitu menentukan penerimaan dan pengeluaran unit-unit pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Kemudian selanjutnya, kenapa sih anggaran sektor publik itu penting? Alasan yang pertama yaitu anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian alasan yang kedua yaitu anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade-off. Kemudian alasan yang ketiga yaitu anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk yang pertama, merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Dan yang terakhir yaitu menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Kemudian fungsi anggaran sektor publik yang kedua yaitu anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan. Pengendalian anggaran publik ini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua, menghitung selisih anggaran. Yang ketiga, menentukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varian. Dan yang keempat yaitu merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahap berikutnya. Lalu fungsi anggaran sektor publik yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah dilakukan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Fungsi anggaran sektor publik yang keempat yaitu anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekadar masalah teknik, akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Fungsi anggaran sektor publik yang kelima yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi satu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Fungsi yang berikutnya yaitu anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder, yaitu eksekutif, kepada pemberi wewenang, yaitu legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Fungsi yang berikutnya yaitu anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Fungsi anggaran yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dalam masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tunawisma, dan kelompok lain yang tak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya. Kemudian, jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang pada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional yaitu belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan. Kemudian jenis anggaran yang kedua yaitu anggaran modal atau bisa disebut juga dengan anggaran investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung,
peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya menyebabkan anggaran mempunyai trade-off. Sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakeholdernya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut. Kemudian, prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi: yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budget pada dasarnya menjelajahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat yaitu non-directionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam yaitu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Kemudian yang terakhir yaitu diketahui oleh publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Kemudian proses penyusunan anggaran sektor publik. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif memberi informasi rinci kepada DPR atau DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Kemudian terdapat faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran, yaitu yang pertama, tujuan dan target yang hendak dicapai. Kemudian ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintahan yang baru,
fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja, sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Nah, kedua aspek tersebut dianggap penting dalam manajemen keuangan publik. Namun, di antara kedua aspek tersebut, aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Kalau aspek akuntansi lebih bersifat retrospektif atau pencatatan masa lalu, maka aspek penganggaran lebih bersifat prospektif atau perencanaan masa yang akan datang. Saya Amalia Susanti, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penganggaran publik. Jadi sistem penganggaran publik ini pada dasarnya alokasi barang dan jasa di masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme pasar dan mekanisme birokrasi. Dan pada perkembangannya, jenis sistem penganggaran ini berkembang menjadi 6 jenis, yaitu pertama ada line item budgeting dan incremental budgeting, planning programming budgeting system, zero based budgeting or ZBB, performance budgeting, dan yang terakhir yaitu medium term budgeting framework. Yang pertama, line item budgeting, penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal, pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan atau proses pengeluaran. Jadi, jenis penganggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut traditional budgeting. Karakteristiknya tersendiri pun: 1. Titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan, dan yang kedua penekanan hanya pada segi administrasi, dan memiliki keunggulan seperti mudah menelusurnya, dan yang kedua menambahkan komitmen di antara partisipan sehingga dapat mengurangi konflik, dan kelemahannya seperti perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran, penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit, dan yang kedua abaikannya pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan para penyusun. Para penyusun anggaran tidak memiliki nasional dalam penetapan target penerimaan dan yang kedua yaitu sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan kenaikan dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang harus difokuskan bersama adalah metode kenaikan atau penurunan inkremental dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem penganggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada performance budgeting. Performance budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, rencana, dan strategi organisasi. Dan performance budgeting tersendiri ini merupakan unit organisasi semata dan memakai input measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Pengkaitan biaya dengan input organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya, atau dengan kata lain, performance budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan kerja, beban kerja atau workload, dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. Dan selanjutnya ada planning programming budgeting system.
suatu proses perencanaan, pembagian uang, dan pengelolaan dalam suatu sistem sebagai kesimpulan yang bulat dan tidak terpisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang terjadi. Planning programming budgeting ini memiliki proses perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan. Selain pertimbangan atas implementasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Dan pada hakikatnya, berbagai jenis anggaran yang muncul belakangan berkarakter lebih rasional dibanding dengan line item budgeting. PPBS berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, subprogram, serta berbagai plan. Dan yang kelima adalah zero-based budgeting, merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan bersama. Jadi, PPI merupakan sistem anggaran didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. 3 langkah penyusunan ZBP yaitu 1. Identifikasi unit keputusan, 2. Membangun paket keputusan, dan yang ketiga peringkat paket keputusan tersebut. Dan yang terakhir adalah medium term budgeting framework. Suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Kerangka ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk menetapkan alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan, dan keberhasilan suatu MTFBF tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan pada skala prioritas. Dalam mekanisme MTFB ini, komponen anggaran yang ditetapkan top down, perkiraan anggaran biasa yang diusulkan bottom up, dan penyesuaian perkiraan anggaran biaya disesuaikan menurut sumber daya yang ada. Dan selanjutnya ada prinsip tertutup. Prinsip ini terdiri dari 6 metode: etis, adil, transparan, berhati-hati, dan akurat. Yang pertama itu prinsip pertama, demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Dan yang kedua yaitu adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga, transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh masyarakat, tetapi juga masyarakat. Dan yang keempat yaitu prinsip bermoral tinggi, berarti bahwa penggunaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku dan juga senantiasa mengacu pada etika yang bermoral tinggi. Dan yang kelima yaitu berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati karena jumlah sumber daya yang terbatas dan harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara. Dan yang keenam adalah akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.
Dan selanjutnya ada siklus penganggaran publik. Siklus penganggaran publik terdiri dari tahapan berikut, yaitu pertama, penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait, dan yang kedua, penetapan dokumen standar harta, dan yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran, keempat, rekapitulasi rencana kerja, kelima, pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja, dan keenam, penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Untuk penjelasannya, pertama, pada siklus ini penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait, yaitu tahun pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait. Hal ini merupakan bagian penting dalam proses penganggaran karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak menimbulkan kesalahan yang material, sedangkan tim penganggaran nantinya akan menyusun anggaran terkait tersebut. Penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditunjuk untuk mengendalikan harga sebagai kebutuhan organisasi barang dan jasa. Dan selanjutnya, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait, pedoman pengisian formulir perencanaan kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan selanjutnya rekapitulasi kertas kerja. Tahapan selanjutnya setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja, dan yang selanjutnya pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja, anggaran, dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan. Dan yang selanjutnya penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Terakhir, draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahap akhir dari proses pembuatan anggaran dalam proses penyusunan anggaran periode berikutnya. Kita bisa kembali ke tahapan di atas. Saya Vina Oktaviana Kumarawati, NPM 190027 akan melanjutkan presentasi mengenai teknik penganggaran publik. Yang pertama yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan ini berdasarkan kepentingan formalnya, anggaran akan disusun melalui proses internal organisasi, dan alokasi penganggarannya sendiri akan dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan berbagai permintaan dalam organisasi, baik itu dari sektor publik maupun sektor swasta. Dalam pelaksanaannya, kesuksesan anggaran dapat ditentukan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga pelaksanaan tertinggi. Yang kedua, adanya dukungan politik berbagai lembaga. Yang ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran yang dipengaruhi oleh teknik review perkiraan. Setelah mengetahui proses anggaran, maka pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis dampak ekonomi anggaran berdasarkan kategori dan dampak permintaan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu ada penerimaan pendapatan pajak dan non-pajak. Deflasi akan menyebabkan berkurangnya sisi permintaan. Yang kedua ada hibah, akan berdampak netral ketika hibah tersebut ditunjukkan kepada pihak luar. Yang kedua, pengeluaran, yang ada 3 hal. Yang A, pengeluaran langsung berupa barang, jasa, serta pembentukan modal akan berdampak pada pengeluaran organisasi yang menambah
permintaan secara keseluruhan dan melibatkan klaim sumber daya. Yang B, pembayaran transfer akan berdampak secara umum pada pendapatan rumah tangga. Yang C atau yang ketiga ada peminjaman bersih, akan berdampak pada ekspansi yang menyebabkan peningkatan permintaan secara keseluruhan. Kategori selanjutnya ada defisit. Defisit ini tidak mempunyai dampak permintaan secara keseluruhan. Yang keempat, kategori anggaran yang dibiayai oleh utang luar negeri. Secara umum, kategori ini secara umum akan berdampak ekspansi, tetapi akan menguntungkan dan mempunyai dampak terhadap neraca pembayaran. Yang kelima, kategori anggaran untuk utang luar negeri dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama rumah tangga swasta yang akan berdampak pada terjadinya pengurangan daya beli. Yang kedua, untuk kategori bank komersial yaitu tidak ada dampak ekspansi sama sekali. Yang C atau yang ketiga, bank sentral, ekspansi akan berdampak pada sisi permintaan. Lalu berdasarkan tabel tadi, fokus analisisnya yaitu untuk menghitung surplus defisit. Akibat pendekatan surplus defisit anggaran, maka fokus manajemen anggaran akan lebih ditunjukkan pada keseimbangan anggarannya. Dan keseimbangan anggaran sendiri dapat diketahui dengan tabel berikut, yaitu mengenai penerimaan yang berupa pendapatan pajak dan non-pajak dan juga pinjaman bersih, dan adanya pengeluaran yaitu pengeluaran saat ini, akuisisi aktiva dan aktiva real selain kas. Yang ketiga ada peningkatan atau penurunan kas. Keseimbangan sendiri dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan, yaitu akan sama dengan pengeluaran. Dengan adanya keseimbangan ini, maka akan menciptakan stabilitas pada anggaran dan juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua ada pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan ini merupakan ilmu yang membahas mengenai kejiwaan manusia. Namun secara keseluruhan ilmu ini juga bisa membahas mengenai perekrutan dan penyelesaian kinerja. Dalam proses penganggarannya, pendekatan ini membuat anggaran yang tersusun akan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai dengan efektif. Yang ketiga ada pendekatan pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini terdapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rasional dan penyesuaian bertahap. Perbedaannya dapat disajikan dengan tabel di sini, yaitu mengenai keterkaitan pada rasional yaitu teori ekonomi rasional, dan keterkaitan penyusunan bertahap yaitu konsep pluralis organisasi. Pada jenis pendekatannya, pendekatan rasional bertujuan untuk pengukuran alternatif, dan pada penyusunan bertahap jenis pendekatannya yaitu proses penyesuaian antar individu dan kelompok yang mempunyai nilai ekonomi serta tingkat kekuasaan yang berbeda. Dalam hal kritik yang rasional yaitu survei alternatif tidak memungkinkan dan keputusan akan mengurangi proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik. Sedangkan untuk penyesuaian bertahap, kritiknya yaitu mengenai proses negosiasi yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan, dan kompromi tujuan menjadi dasar penilaian kinerja. Dalam hal ini, pendekatan rasional didasarkan pada pemikiran ekonomi tradisional, dan biasanya penyusunan anggarannya didasarkan pada pendekatan rasional, dan untuk pelaksanaan evaluasinya akan dilakukan sesuai dengan penyesuaian bertahap.
Yang keempat, ada pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasar biaya yang dari dampak pencemaran lingkungan dan biaya dari lingkungan sendiri. Empat biaya dari dampak lingkungan yaitu damage cost. Damage cost sendiri yaitu biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung, seperti adanya berbagai penyakit dari dampak limbah, matinya biota air, dan terganggunya reproduksi makhluk hidup. Yang kedua, ada avoidance cost, yaitu biaya ekonomi dan sosial dalam kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi. Biaya ini termasuk pengeluaran untuk peralatan seperti untuk penyaringan udara di rumah-rumah. Yang ketiga, ada abatement cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran, seperti untuk memasang peralatan pengolahan limbah atau penggunaan teknologi bersih lingkungan. Yang keempat, ada transaction cost. Transaction cost yaitu biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitian, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan dari pencemaran. Sementara untuk tiga jenis biaya lingkungan sendiri, ada conventional company cost, yaitu pengumpulan biaya yang mempengaruhi neraca periode berjalan dan peraturan yang ada serta kondisi pasar. Pada sebagian besar perusahaan, biaya ini hanya mencakup conventional cost saja. Biaya ini termasuk tangible item seperti untuk pelepasan limbah akhir, pembelian, serta pemeliharaan sistem pengendali emisi udara dan perlengkapannya. Yang kedua adalah tangible item, yaitu biaya tidak langsung organisasi, publik atau perusahaan, atau aliran pendapatan yang mencakup kewajiban atau liabilitas, ketaatan pada peraturan di masa mendatang, perubahan nilai saham yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi publik atas kegiatan lingkungan yang terjadi, peningkatan posisi dalam pasar produk hijau, dan konsekuensi ekonomi atas perubahan citra organisasi publik berkaitan dengan kinerja lingkungannya. Yang ketiga, ada external cost, yaitu biaya kerusakan lingkungan atau lingkungan yang terjadi biaya kerusakan sosial atau lingkungan yang terjadi akibat operasi organisasi publik. Lalu ada contoh penganggaran di organisasi sektor publik, yaitu yang pertama ada penganggaran pada pemerintahan pusat atau komponen APBN. Yang pertama untuk pendapatan dan hibah dibagi menjadi dua. Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua ada hibah itu sendiri. Yang B yaitu belanjaan untuk belanja negara. Dibagi menjadi dua juga, yaitu anggaran belanja pemerintahan rutin seperti pengeluaran rutin untuk pembangunan. Yang kedua anggaran belanja untuk daerah, yaitu untuk dana perimbangan dan otonomi khusus. Yang C untuk keseimbangan primer, yang D untuk surplus defisit anggaran, dan yang E untuk pembiayaan dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk pemerintah daerah, penganggarannya yaitu untuk proses penyusunan APBN, dan yang kedua untuk penyusunan RKA, SKPD hingga penetapan APBD. Yang ketiga untuk LSM, bentuk rancangan anggaran LSM sendiri yaitu menentukan work plan yang berisi jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek. Yang kedua untuk menentukan jenis biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga menentukan standar biaya untuk setiap komponen biaya. Yang keempat membuat tabel rancangan anggaran biaya secara sistematis. Dan yang terakhir untuk mengisi masing-masing kolom tabel rancangan anggaran. Sedangkan untuk
penganggaran yayasan, yaitu untuk rancangan anggarannya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran yayasan ini tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan sendiri. Yang kelima ada penganggaran pada partai politik. Penganggaran ini sumber pendanaannya yaitu dari keuangan partai politik, dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Yang kedua yaitu sumbangan yang sah menurut hukum, dapat berupa uang, barang, fasilitas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang keempat berasal dari sumbangan dari anggota dan bukan anggota, paling banyak 200 juta per tahun. Yang kelima yaitu sumbangan dari perusahaan atau badan usaha, yaitu paling banyak sebesar 800 juta per tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.